Di dunia yang penuh dengan berbagai kepercayaan dan pandangan hidup, banyak sekali pertanyaan yang menggelitik pikiran kita. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, jika Tuhan itu adil, mengapa hanya nabi yang dipilih untuk menerima wahyu? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam, yang melibatkan konsep keadilan ilahi, tujuan hidup manusia, dan bahkan peran kita di dunia ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu diingat bahwa judul ini bukan berarti kita membandingkan antara nabi dan manusia biasa, atau menganggap bahwa wahyu hanya terbatas untuk mereka yang disebut nabi. Apa yang akan kita bahas adalah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana setiap manusia bisa merasakan kedekatannya dengan Tuhan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Jadi, mari kita simak dengan hati yang terbuka, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai topik yang sangat sensitif ini. Seiring berjalannya waktu, agama dan wahyu seringkali dipahami sebagai sesuatu yang terbatas hanya untuk para nabi atau orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Namun, apakah benar demikian? Apakah kita sebagai manusia biasa tidak memiliki akses terhadap wahyu atau pemahaman yang lebih tinggi tentang hidup dan tujuan kita? Dan yang tak kalah pentingnya, di mana sebenarnya letak keadilan Tuhan dalam hal ini? Pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita mencoba memahami makna hidup dan hubungan kita dengan Tuhan, terutama ketika kita melihat betapa beragamnya bentuk agama dan kepercayaan di dunia ini. Jika hanya nabi yang menerima wahyu, apakah artinya kita sebagai manusia biasa tidak dapat menerima petunjuk langsung dari Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak adil karena hanya memilih beberapa orang untuk mendapatkan wahyu dan kebenarannya? Namun, mari kita selami lebih dalam. Apakah Tuhan hanya berbicara melalui nabi, atau ada cara lain di mana wahyunya bisa menyentuh setiap hati manusia? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ingat bahwa dalam banyak tradisi agama, wahyu bukan hanya terbatas pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Tuhan tidak hanya berbicara melalui nabi yang memiliki peran khusus dalam sejarah agama, tetapi juga berbicara melalui alam semesta, melalui hati manusia, dan melalui pengalaman hidup kita. Dalam banyak ajaran spiritual, terdapat keyakinan bahwa wahyu itu bersifat universal dan dapat diterima oleh siapa saja yang memiliki hati yang terbuka. Dalam Islam misalnya, Allah berfirman bahwa wahyu itu datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wahyu bisa datang dalam bentuk inspirasi, petunjuk batin, atau melalui pengalaman hidup yang mendalam yang mengarahkan kita pada kebenaran. Bahwa setiap orang berpotensi untuk memahami kebenarannya jika mereka mencari dengan tulus dan penuh keikhlasan. Dalam tradisi Kristen, Tuhan sering kali berbicara kepada umatnya melalui suara hati dan kasih-Nya yang melimpah. Meskipun wahyunya datang melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Namun setiap orang yang membuka hatinya dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, melalui cinta, kebaikan, dan kasih sayang yang mereka terima dan berikan. Dalam ajaran Hindu, ada pemahaman bahwa wahyu Tuhan datang melalui berbagai jalan, baik itu melalui kitab suci, melalui guru spiritual, maupun melalui pengalaman pribadi dalam meditasi dan kontemplasi. Tuhan itu tidak terbatas pada satu bentuk atau satu cara, tetapi hadir dalam berbagai bentuk yang dapat dipahami oleh setiap individu. Jadi, apakah Tuhan tidak adil karena hanya memilih nabi untuk menerima wahyu? Atau mungkin keadilan Tuhan terletak pada kenyataan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, memiliki potensi untuk menerima petunjuk-Nya, baik itu melalui wahyu langsung, maupun melalui proses batin yang mendalam dalam pencarian makna hidup. Di dunia ini, kita seringkali merasa ada kesenjangan antara mereka yang diberi wahyu dan mereka yang tidak. Kita bertanya-tanya, mengapa saya tidak memiliki wahyu seperti nabi-nabi itu? Mengapa Tuhan tidak berbicara langsung kepada saya? Namun, mungkin Tuhan sudah berbicara kepada kita, bukan dalam bentuk wahyu yang datang dari langit, tetapi dalam bentuk kesadaran, perasaan, pengalaman hidup, dan hati nurani kita. Pada dasarnya, kita semua memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan Tuhan.
dalam cara kita masing-masing. Wahyu bukan hanya tentang mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi tentang merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan yang kita buat, dan dalam setiap hubungan yang kita jalin dengan sesama. Keadilan Tuhan tidak terletak pada seberapa besar wahyu yang kita terima, tetapi pada seberapa dalam kita dapat membuka hati kita untuk menerima kebaikan, kasih sayang, dan kebenaran dari Tuhan. Mengapa hanya nabi yang menerima wahyu? Mungkin jawabannya bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena para nabi diberikan tugas khusus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia dalam konteks sejarah dan masyarakat tertentu. Wahyu itu datang untuk membimbing umat manusia agar dapat hidup dengan lebih baik, dan nabi-nabi adalah perantara yang membantu kita mengerti pesan Tuhan dalam bentuk yang lebih konkret. Namun, bukan berarti kita tidak bisa merasakan wahyunya. Kita semua memiliki potensi untuk menerima kebijaksanaan dan pencerahan, baik itu melalui inspirasi, intuisi, atau bahkan pengalaman hidup yang mengubah kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk mencari kebenaran, dan dalam proses pencarian itu, kita dapat merasakan petunjuknya. Maka dari itu, keadilan Tuhan tidak hanya terlihat dalam pemilihan nabi, tetapi dalam kesempatan yang diberikannya kepada setiap individu untuk mencari, menemukan, dan merasakan kebenarannya secara pribadi. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, untuk merenung, untuk belajar, dan untuk menemukan jalan kita menujunya. Jadi, ketika kita bertanya, di mana keadilan Tuhan? Jawabannya mungkin ada pada kenyataan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan yang setara untuk mendekatinya, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan memahami dunia ini dengan cara kita sendiri. Dan melalui proses ini, kita akan menemukan pencerahan. Mungkin tidak dengan wahyu yang datang dari langit, tetapi dengan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman dan refleksi pribadi kita. Jadi, wahyu tidak hanya untuk nabi. Wahyu adalah untuk kita semua, dalam berbagai bentuk. Keadilan Tuhan ada dalam kebebasan kita untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan kedamaian sejati datang ketika kita menyadari bahwa kita semua, meskipun berbeda, memiliki potensi untuk menemukan jalan kita menuju Tuhan dengan cara yang unik dan pribadi. Sekarang, setelah menyimak seluruh pembahasan, silakan berikan komentar Anda di bawah. Kami sangat menghargai pendapat dan refleksi Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.